Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Sultana Rubun dengan NIM 35, mahasiswa Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya hanya ingin sedikit memberikan informasi terkait promosi kesehatan mengenai apa sih HIV itu, apa sih AIDS itu. Jadi, HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kependekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired sendiri itu berarti didapat, bukan keturunan. Immuno itu terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan defisiensi berarti kekurangan. Sindrom atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Jadi intinya, stop HIV AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi virus HIV tadi. Nah, ada beberapa tahapan perjalanan HIV menjadi AIDS. Yang pertama, periode jendela. Nah, di tahap ini itu virus masuk ke dalam tubuh dan berkembang. Kalau kita melakukan tes, virus belum tentu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan antibodi darah. Tidak ada gejala yang muncul namun sudah bisa menularkan ke orang lain. Yang kedua, tanpa gejala. Di tahap ini, virus sudah bisa terdeteksi jika melakukan tes HIV dengan tes darah. Namun di tahap ini tidak ada gejala apapun dan tampak sehat, tergantung dari daya tahan tubuh orang tersebut, biasanya 5-10 tahun. Orang yang sudah terinfeksi disebut dengan ODA atau orang dengan HIV dan AIDS. Kemudian yang ketiga, muncul gejala. Nah, di sini ada beberapa gejala seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan, diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk, dan sesak nafas lebih dari 1 bulan terus-menerus. Kulit gatal-gatal dan muncul bercak merah kebiruan adalah gejala-gejala yang muncul pada tahap ini. Gejala-gejala tersebut menunjukkan sudah ada kerusakan pada sistem kekebalan tubuh orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat, AIDS. Nah, pada tahap ini itu merupakan tahap akhir, di mana kekebalan tubuh sudah sangat menurun sehingga terserang berbagai macam penyakit seperti radang paru-paru atau TBC tuberkulosis, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, gangguan saraf seperti toksoplasmosis, kanker kulit, infeksi usus, dan infeksi lainnya. Bagaimana sih cara penularan HIV? Nah, yang pertama, melakukan hubungan seks yang berisiko tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang sudah tercemar HIV secara bergantian tanpa disterilkan. Misalnya, pemakaian jarum suntik di kalangan pengguna narkotika suntik atau penasun. Yang ketiga, melalui transfusi darah yang tidak melalui uji saring dan produk darah yang sudah tercemar HIV. Yang keempat, melalui ibu hamil yang HIV positif kepada janin tanpa pencegahan penularan dan melalui ASI ibu positif HIV. Nah, HIV itu tidak akan menular jika berjabat tangan, berangkulan, berpelukan, digigit nyamuk atau serangga, bersentuhan, berenang bersama, tinggal serumah dengan ODA, menggunakan toilet yang sama, memakai alat makan dan minum yang sama. Ayo kita lakukan pencegahan HIV/AIDS ini dengan cara abstinence, itu tidak melakukan hubungan seks sampai siap menikah atau mental, fisik, dan sosial, terutama remaja seperti kita-kita ini. Be faithful, saling setia hanya pada satu pasangan. Kemudian condom use, pada pasangan seksual aktif gunakan kondom. Kemudian don't share needle and drugs. Tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dan tidak menggunakan narkoba. Terus kemudian education, cari informasi yang benar sebanyak mungkin. Kemudian fun, sebagai remaja kita harus fun dalam melakukan tindakan pencegahan yang sudah saya sebutkan di atas, terutama puasa seks sebelum menikah. Terus kemudian ayo ikuti semua kegiatan positif dan kreatif. Jadi untuk kita para remaja diharapkan untuk menghindari segala tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga keluarga. Jadi ayo selalu berpikiran positif dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin kreatif ke depannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terlindungi dari segala mara bahaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.